Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita di channel saya Pasukan Ngarit Sapi. Teman-teman, udah lama banget aku nggak bikin konten ya. Jadi kali ini atas aspirasi dari teman-teman aku menghadirkan dua narasumber, teman-teman CPNS di Satker saya yang saya rasa masih fresh-freshnya untuk kita ambil ilmunya terkait dengan seleksi CPNS. Mungkin bisa diperkenalkan dari siapa dulu? Enggak, Mas. Nama saya Inuk. Agak deket mas. Oh ya. Nama saya Inuk. Saya ditempatkan di Takar Tanah Bumbu. Nama saya Diki. Saya juga ditempatkan di Tedker Tanah Bumbu. Boleh tahu nggak asal sebelumnya itu dari mana, terus pernah kerja di mana aja, sama mungkin lulusan apa kalau boleh tahu? Saya kemarin daftar di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai, kalau di formasinya itu penjaga tahanan. Syarat lulusannya itu minimal SMA sederajat. Kemudian untuk pengalaman kerja, saya sebenarnya juga pernah bekerja sebagai staf IT dan juga di ekspor impor. Baik, kalau saya kemarin juga melamarnya di bagian pengelola penanganan perkara. Cuman tahun kemarin formasi PPP ini dibuka untuk lulusan SMA sederajat. Tapi yang saya tahu tahun ini naik formasinya jadi minimum D3. Kemarin ini persyaratannya juga sama aja, mungkin yang beda cuma ijazah. Dan sebelumnya juga saya kerja di staf admin gudang di salah satu perusahaan. Selain itu juga saya masih menempuh kuliah yang relatif berbeda dengan ijazah, yakni ilmu kelautan. Oh, menarik banget. Kalau boleh tahu nih, selama ini berada di kejaksaan selama beberapa bulan, udah berapa bulan di kejaksaan berarti? Sekitar 5, 6. Nah, 5 atau 6 bulan ini ada hal-hal menarik nggak yang teman-teman rasakan selama bekerja di kejaksaan? Mungkin ada masalah atau ada hal yang baik yang bisa teman-teman share ke rekan-rekan? Pengalaman selama 5-6 bulan terakhir ini, karena kesehatannya adalah dunia yang baru bagi saya, dunia hukum di pemerintahan. Ada banyak hal yang baru saya ketahui, baru saya pelajari tentang hukum, bagaimana pelayanan hukum di Indonesia, bagaimana mekanisme hukum, dan lain. Karena saya bekerja bukan di hukum ya, terus bekerja di instansi hukum. Belajar baru adalah yang cukup menarik sih selama 5-6 bulan ini. Kalau Mas Diki? Baik, kalau saya pribadi ini adalah hal-hal yang sangat menantang dan menarik kalau bagi saya, karena di formasi saya yang pengelola penanganan perkara, namun di sini saya ditempatkan di bidang lain, yakni dalam pengawalan tahanan. Jadi hal ini adalah sebuah tantangan baru bagi saya, bagaimana cara mengkondisikan yang terutama adalah kesehatan agar tidak sakit dan tidak mengganggu jalannya pengawalan tahanan. Dan juga saya ditempatkan di bidang pidana umum, di mana kalau di kejaksaan ini pidana umum ini seperti jantungnya kejaksaan ya, dimana semua perkara itu pasti masuk di bidang pidana umum. Jadi ini adalah hal yang baru bagi saya, ini adalah hal yang menantang bagi saya dan merupakan sumber sarana belajar baru sih. Menarik sekali ya. Jadi kita bisa ketahui bersama bahwa untuk formasi di kejaksaan itu tidak melulu harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kadang kita memiliki formasi sebagai pengadministrasi, nanti kerjaannya mengawal, atau sebaliknya kita adalah
pengawal tapi ditugaskan di administrasi itu mungkin saja terjadi, tidak terkecuali dengan formasi-formasi yang lain, karena memang sefleksibel itu bekerja di kejaksaan. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang pengen mengasah kemampuan dan juga menambah skill-skill baru sangat cocok bekerja di kejaksaan. Jadi gini Mas, kalau boleh tahu ada nggak tip dan triks sampai teman-teman ini bisa lolos kejaksaan, mulai dari SKD mungkin sampai SKB, atau cara belajar, cara menjaga diri, menjaga kesehatan dan lain-lain, ada yang bisa di-share ke teman-teman? Untuk tips dan trik ini ya lolos ke kejaksaan. Okay. Mungkin Agak yang dekat Mas. pertama apa ya menurut saya, mungkin kalau mau daftar ke kerja terutama di CPNS spesifiknya kejaksaan, mau daftar di bagian apa disesuaikan dulu dengan background masing-masing individu, entah dari pendidikannya, entah apa yang dia sukai, apa yang dia bisa dan apa yang mau dia lakukan. Kan di kejaksaan juga ada formasi jaksa, ada perantau komputer, ada juga bidan, ada dan banyak lagi. Disesuaikan dengan pendidikan masing-masing yang mau daftar. Setelah tahu mana yang ingin didaftarkan, kemudian dikulik lagi apa yang perlu disiapkan. Apakah ada juga yang memerlukan bela diri, ada juga memerlukan tes kognitif yang bagus, ada juga memerlukan tes analisis yang bagus, nanti juga disesuaikan. Yang penting perlu dikulik apa yang perlu dibutuhkan untuk formasi yang dilamar dan dipersiapkan jauh-jauh hari. Mungkin kalau SKD mungkin belajar dulu tentang SKD, tes wawasan kebangsaan, tes presentasi umum dan tes TKP. dan TKP. Kalau untuk saya sendiri, saya kemarin setelah lolos SKD itu kan urutannya lumayan pendek ya, dari SKD pengumuman sampai ke tes SKP sekitar 1 minggu. Kalau dari saya tipsnya di periode 1 minggu itu dipersiapkan, di breakdown pun misalnya dari 7 hari, hari pertama belajar apa, hari kedua latihan apa, hari ketiga dan seterusnya. Itu sih Mas. Yang penting tahu apa indikator bidang yang mau dia daftarin. Kalau Mas Diki? Kalau saya mungkin nggak spesifikasi ke kejaksaan, tapi lebih ke SKD-nya nih ya Mas. Okay. Mungkin kan saya ini lulusan SMA tahun 2019. Okay. Saya juga banyak daftar kedinasan dan lain sebagainya. Namun di situ saya gagal. Nah, ini mungkin buat teman-teman juga di luar sana yang nanti misalnya menemukan suatu kegagalan, tapi percayalah bahwa di setiap kegagalan itu pasti ada hikmahnya. Itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang kuat dan bisa jadi seperti ini. Jadi kalau tips saya untuk SKD itu mungkin kalau saya sendiri kan kelemahannya ada di TWK ya. Jadi saya tidak berhenti menyentuh soal atau buku setiap 2 hari sekali. Jadi setiap 2 hari sekali paling nggak minimal saya mengerjakan beberapa soal lah, meskipun nggak sebanyak satu paket, berapa paket, tapi setidaknya kita mengulang-ulang kembali apa yang telah kita pelajari sehingga ketika tes berlangsung kita tidak lupa. Jadi dan jangan memforsir diri kita untuk belajar terus menerus sehingga diri kita nanti malah ngeblank ketika tes gitu aja sih Mas kalau saya. Terus untuk SKB itu kemarin kan ini juga ada kesehatan dan lain sebagainya, itu mungkin tips yang pertama kalau misalnya kesehatan kemarin kan ada gigi nih. Yeah. Nah mungkin giginya kalau misalnya ada yang lubang ditambal, terus kebersihan telinga itu juga dicek kemarin, terus juga amandel. Mungkin saran saya untuk ketika masa-masa tes ini jangan minum es-esan dulu, minum air anget-anget lah kayak gitu.
Terus juga kalau administrasi disiapkan sejauh-jauh hari, jangan sampai kalau administrasi itu mendadak takutnya website hang atau apa gitulah. Tapi intinya lolos SKD dulu, jangan mikir Betul. SKD gitu. Terakhir nih Mas, untuk yang sudah lolos kan berarti teman-teman ini tahu apa saja yang kira-kira menjadi masalah, menjadi problematika selama menjalani tes dan diterima mendapat SK yang rata-rata tidak bisa didomisili. Kalau boleh tahu Mas Diki itu dari mana Mas? Kalau saya ini dari Sidoarjo, Mas. Sidoarjo, penempatan di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. oh, itu kan jauh. Kalau Mas Iya. Inu Kalau saya dari Jogja Mas. Jogja. Penempatan juga di Tanah Bumbu, Kalsel. Nah, kan dapat penempatan yang jauh nih dan Iya. mungkin dapat pekerjaan yang nggak sesuai dengan passion karena tadi ternyata formasinya ini kerjaannya di acak. Itu gimana saran atau tips buat teman-teman yang nanti mau daftar ini? Oke, yang pertama mungkin untuk penempatan yang sesuai dengan domisili. Itu juga menjadi pertimbangan ketika mau mendaftar ke kejaksaan. Di situ tertulis siap ditempatkan di seluruh Indonesia, di sektor manapun di Indonesia. Itu sudah menjadi syarat wajib. Siap tidak siap harus mau dan harus dijalankan sebagai konsekuensi PNS di kejaksaan. Karena kejaksaan adalah instansi terpusat, jadi penempatan itu sesuai SK dari pusat, tidak seperti CPNS daerah, karena kalau daerah bisa memilih di mana daerahnya yang akan mau didaftarin. Kalau yang kedua, bidang yang tidak sesuai dengan formasi pelamar itu kalau saya lihatnya gini Mas, bidang yang tidak sesuai dengan formasi pelamar itu adalah sebagai bentuk belajar baru, karena nggak semua itu akan sesuai dengan bidang yang dia lamar. Seperti tadi Mas Diki formasinya pengelola perkara, karena di sini sebagai pengelola tahanan, dan saya juga sebaliknya, saat pengelola tahanan saya di sini tempat di pengelola barang bukti. Anggap aja itu sebagai bentuk belajar baru, kita belajar hal baru di sini, dan itu pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa nanti saya ataupun Mas Diki atau teman-teman di instansi kejaksaan juga akan rolling berbidang, karena itu juga sesuai kebutuhan masing-masing satker dan kebutuhan masing-masing bidang juga. Gitu, Mas. Kalau Mas Diki? Kalau saya untuk mengatasi bagaimana sikap kita ketika kita ditempatkan jauh dari domisili itu adalah yang pertama tadi sama seperti Mas Inuk, adalah konsekuensinya Mas. Iya, Karena sebelumnya saya juga nggak tahu dulu sebelum ditempatkan di sini, saya nggak tahu Mas. Tanah Bumbu itu dari mana saya nggak tahu. Jadi ini beneran. Ketika SK keluar, saya lihat Tanah Bumbu. Oh, mungkin Jauh banget gitu. enggak asing kan Mas. Mungkin daerah Banten kayaknya gitu kan. Masih Jawa. Aku lihat Mas dari Google Map. Anjay. Kalsel mana? Ya udahlah bisa. Terus untuk bidang ya, kalau misalnya perbedaan dari pemilihan formasi ketika kita ditempatkan di mana saja itu adalah yang pertama juga suatu tantangan sih kalau menurut saya Mas. Karena kapan lagi kita belajar hal baru dan yang penting PNS gitu. itu tapi gitu sih. Yang penting jadi halotik dulu. Kalau saya sih bukan halotik Mas. Oh, Halo Cak. orang Surabaya. Iya. Terakhir nih, ada nggak
pesan terakhir buat teman-teman yang saat ini sedang mau berjuang untuk menyusul teman-teman nih, ada nggak pesan-pesan terakhir? Ini Mas Dara mau upload kapan nih? Upload dalam waktu kapan? Secepatnya. Sebenarnya. Kalau saat ini kan sudah ke tahapnya Mas, pengumuman SKD dan mau SKB. Oke. Mau tes ini kan? Iya. Iya. Untuk yang mau SKB saat ini, pesannya maksimalkan waktunya, cari di mana titik lemah kalian dan belajar di situ. Kemudian kalau tahu sisi lebih kalian, jangan lupa untuk diulik kembali. Intinya dalam waktu dekat ini maksimalkan apa yang ada, maksimalkan waktunya, maksimalkan tenaganya, karena tinggal sedikit lagi mungkin menjadi rezeki kalian bergabung di Amin. Jasa. Amin ya Allah. Kalau dari saya sih pesan-pesannya yang pertama sama kayak Mas Akmal, berdoa. Tapi kok berdoa belajar, tapi jangan lupa berdoa ya. Itu Nah, penting. itu penting itu berdoa, serius. Ini kalau misalnya kita belajar aja tanpa diiringi doa, ini juga percuma Mas. Berdoa dalam keyakinan masing-masing ya. Nah, terus yang terakhir sebelum tes jangan lupa pamit ke orang tua. Karena restu orang tua itu akan melancarkan kita di jalan manapun. Mungkin cukup sekian sharing dari kami, dari teman-teman CPNS 2023 ya atau 24 masih ya kemarin. SK-nya 2024. Ya. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kalau ada yang perkataan yang menyinggung teman-teman itu tidak disengaja, ada salah kata, kami semua mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.